Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Safir Semarak Virtual Ramadan di Min 1 Temanggung 1446 Hijriah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat bertemu kembali di bulan suci Ramadan tahun ini. Tidak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya besok di yaumil qiyamah. Amin. Pada pagi yang cerah ini, izinkan saya menyampaikan sedikit materi yang berkaitan tentang menghilangkan rasa iri dalam hati. Apa sih yang kalian tahu tentang iri hati? Dalam perspektif Islam, penyakit hati adalah sifat buruk atau tingkah laku tercela, al-akhlaq al-mazmumah, sering seperti dengki, iri, arogan, emosional, dan seterusnya. Iri hati atau juga disebut dengan dengki merupakan kebiasaan dan gejala-gejala luar yang kadang-kadang menurunkan kepada perasaan dalam hati. Akan tetapi, gejala-gejala tersebut tidak mudah untuk diketahui, sebab seorang akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyembunyikannya. Secara umum dapat dikatakan bahwa rasa iri muncul akibat kegagalan seseorang dalam mencapai sebuah tujuan. Oleh sebab itu, emosi ini sangat kompleks dan pada dasarnya terdiri atas rasa ingin memiliki. Meski demikian, tidak dapat dikatakan bahwa rasa iri sebagai kumpulan dari rasa amarah, rasa ingin memiliki, dan rasa rendah hati. Akan tetapi lebih dari itu adalah memiliki karakteristiknya sendiri. Gejala-gejala yang dapat kita lihat atau nampak di luar adalah marah dengan segala bentuknya, mulai dari memukul, mencela, menghina, membuka rahasia orang lain, dan lain sebagainya. Menurut Asy-Syarqawi menjelaskan bahwa iri hati dibagi menjadi dua, yaitu iri hati dalam kompetisi secara sehat dan iri hati dalam kompetisi tidak sehat. Apa sih iri hati yang kompetisi secara sehat? Merupakan kompetisi sehat untuk meniru hal-hal yang positif yang dimiliki orang lain tanpa disadari dan dalam rangka fastabiqul khairat. Sedangkan untuk iri hati dalam kompetisi yang tidak sehat, di sini biasanya terhubung dalam hal-hal yang tercela, buruk, seperti berkaitan dengan jabatan atau kedudukan, riya, bangga, sombong, kehilangan, rasa takut, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu, lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi dapat disimpulkan dari ayat tersebut bahwa Allah sangat membenci orang yang beriman yang memiliki iri hati, karena Allah sudah membagi sesuai dengan kemampuan dan porsinya masing-masing. Oleh karena itu,
Cara-cara atau tips-tips untuk mengobati iri hati menurut Islam itu ada 10. Yang pertama meningkatkan keimanan, itu dengan ibadah dan takwa kepada Allah. Yang kedua bersyukur atas nikmat dan rezeki yang diberikan kepada Allah. Yang ketiga memperbanyak berdoa. Yang keempat memperbanyak ibadah seperti membaca Al-Quran dan menghindari dari sifat hasad dan dengki. Yang kelima, sering membantu orang lain. Yang keenam, memelihara sifat rendah hati, rela atas ketetapan Allah, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, membaca Al-Quran disertai perenungan, dan yang terakhir adalah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah cerita dari sahabat Nabi, yaitu Uwais Al-Qarni, adalah seorang pemuda dari Yaman yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Uwais bukan orang kaya, melainkan hanya seorang fakir miskin yang yatim dan hanya hidup bersama ibunya yang lumpuh dan buta. Sehari-hari ia hanya mengandalkan pekerjaan dari mengembala domba. Hasil yang ia dapatkan hanya cukup untuk makan dia dan ibunya. Sedangkan selebihnya terkadang ia gunakan untuk membantu tetangganya yang kesusahan. Di sini Uwais Al-Qarni tidak pernah merasa iri atau merasa kekurangan atas apa yang dia dapatkan. Selebihnya Uwais sering berpuasa. Hidupnya ini digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbakti kepada ibunya. Suatu ketika Uwais merasa sangat sedih setiap kali melihat tetangganya lepas menjumpai Nabi Muhammad SAW. Ia sangat ingin menemui beliau, padahal dirinya sangat rindu dengan Nabi Muhammad SAW, tetapi dia masih mempunyai tanggungan ibunya yang tidak bisa ia tinggalkan. Saking cintanya kepada Nabi Muhammad, Uwais Al-Qarni mematahkan giginya dengan batu hingga patah karena mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW dilempari batu sampai hingga giginya patah. Hal ini dia lakukan sebagai bentuk kecintaannya yang mendalam kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang bahkan belum pernah ia temui. Ia selalu bertanya-tanya kapankah ia bisa bertemu dan memandangi wajah beliau dari dekat. Akhirnya pada suatu hari ia ungkapkan semua isi hatinya kepada ibunya dan meminta izin untuk pergi menemui Nabi Muhammad SAW. Ibunya pun mengizinkannya untuk pergi ke Madinah. Ibunya berpesan kepada Uwais, "Pergilah wahai Uwais anakku, temuilah Nabi Muhammad di rumahnya. Dan bila tidak berjumpa dengan Nabi, segeralah engkau kembali pulang." Dengan hati yang gembira, ia akhirnya tiba di Madinah. Di depan pintu rumah Nabi Muhammad SAW, ia mengetuknya. Setelah pintu dibuka, ternyata yang menyambutnya bukan Rasulullah, melainkan Aisyah radhiyallahu anha. Saat itu Nabi sedang berada dalam peperangan sehingga beliau tidak bisa menemuinya. Di situ Uwais Al-Qarni merasa kecewa. Bahkan ketika sampai di rumah Nabi, ia belum juga bisa menemui beliau. Ia ingin sekali menunggu Nabi Muhammad pulang dari medan perang. Namun ia teringat dengan pesan dari ibunya yang menyuruhnya untuk segera pulang ke rumah. Dengan berat hati, akhirnya Uwais memilih untuk mematuhi apa yang ibunya katakan dan kembali pulang tanpa pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW.
Ketika Nabi Muhammad SAW pun pulang dari pertempuran, beliau menanyakan kepada Aisyah radhiyallahu an tentang orang yang mencarinya, dan ia pun menceritakan kepada Nabi. Aisyah menjelaskan bahwa ada seorang pemuda dari Yaman yang datang ingin berjumpa dengan Rasulullah. Namun karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, ia tidak bisa menunggu kedatangan Nabi dan memilih untuk pulang. Singkat cerita, Nabi Muhammad menjelaskan kepada pemuda itu adalah penghuni langit. Dan beliau menceritakan itu kepada para sahabatnya. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah ia. Mempunyai tanda putih di tangan telapak tangannya. Setelah itu, bertahun-tahun kemudian, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an ingat dengan sabda Nabi. Setelah itu mereka menemui pemuda itu, dan ternyata benar di tangannya terdapat tanda putih yang merupakan tanda bahwa dia adalah penghuni surga. Dapat kita simpulkan dari cerita di atas bahwa Uwais Al-Qarni adalah pemuda yang baik. Dia mempunyai hati yang lembut dan tidak memiliki rasa iri hati kepada orang lain. Dan dia termasuk manusia yang adalah malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Oleh karena itu, kita dapat mencontoh perilaku Uwais Al-Qarni dari cerita di atas. Demikianlah pidato ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Indah bunga taman, duduk santai sambil makan ketan. Sampai jumpa teman-teman, sampai bertemu di lain kesempatan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.